Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan solehah, bertemu kembali dalam pembelajaran daring tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema yang ketiga yaitu menyayangi tumbuhan. Nah, untuk muatan bahasa Indonesia, kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini tentang cara-cara perawatan tumbuhan melalui wawancara ya. Jadi materi yang akan disampaikan yaitu tentang wawancara. Untuk menambah wawasan kalian, silahkan kalian pelajari materi ini ya. Apa sih wawancara? Nah, pengertian wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber. Untuk memperoleh apa? Untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Wawancara merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh informasi. Biasanya, wawancara ini dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana dari salah satu orang tersebut akan menjadi narasumbernya. Nah, narasumber ini dipilih harus menguasai topik atau informasi yang akan digali oleh si pewawancara. Jadi, tidak sembarangan ya untuk menentukan narasumber. Apa sih tujuan dari wawancara? Tentu saja wawancara itu bertujuan untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dari si narasumber. Makanya narasumber itu harus menguasai topik informasi yang akan kita tanyakan. Jadi, apa yang disebut dengan orang yang akan melakukan wawancara? Nah, orang yang akan melakukan wawancara itu disebut pewawancara. Sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan si pewawancara. Jadi, narasumber juga biasa disebut dengan informan. Tahapan-tahapan dalam wawancara yaitu meliputi tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan juga tahapan akhir yaitu menyusun hasil wawancara. Nah, tahapan persiapan itu apa saja? Kalian tentukan terlebih dahulu ya, maksud dan tujuan wawancara itu untuk apa. Nah, misalnya untuk mengumpulkan, mencari data ya, tentang cara-cara merawat tumbuhan. Jadi ini menentukan informasi yang akan dikumpulkan juga ya, didata sama kalian. Kemudian menentukan dan menghubungi narasumber. Setelah kalian menentukan narasumbernya dan menghubungi narasumbernya, baru kalian menyusun daftar pertanyaannya. Jadi, sebelum melakukan wawancara, kalian menyusun terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan diajukan untuk narasumber tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Nah, ini pada tahap pelaksanaan, apa saja yang harus kalian lakukan? Yang pertama yaitu mengucapkan salam, kemudian memperkenalkan diri. Dan yang ketiga, mengutarakan maksud dan tujuan kalian. Nah, kalian misalkan, Pak, saya kesini mau mewawancarai Bapak terkait bagaimana sih cara merawat tanaman gitu ya. Kemudian, yang keempat yaitu menyampaikan pertanyaan dengan teratur. Nah, daftar pertanyaan yang sudah kalian susun pada saat proses persiapan ini diajukan pada saat tahap pelaksanaan ini ya. Jadi, sesuai dengan urutan daftar pertanyaan yang sudah kalian buat. Berikutnya yaitu mencatat dan merekam pokok-pokok wawancaranya. Jadi, ketika narasumber sudah menjawab pertanyaan kalian, kalian juga harus mencatatnya atau merekamnya bila perlu ya. Nah, selanjutnya yaitu mengakhiri dengan salam dan meminta kesediaan narasumber jika suatu saat nanti dihubungi kembali jika ada yang perlu dikonfirmasi atau dilengkapi ya. Selanjutnya yaitu pada tahap penyusunan hasil wawancara. Nah, pada tahap ini yaitu
menentukan tema atau topik wawancaranya, kemudian tujuan atau maksud dari wawancaranya, ya ini berarti kan semuanya tertulis ini ya. Tentukan temanya apa, tujuannya apa, kemudian identitas narasumbernya siapa, namanya siapa, tempat tinggalnya di mana, tanggal lahirnya kapan, bila perlu ya. Kemudian, nah ringkasan isi wawancaranya itu apa saja dituliskan. Nah, berikutnya yaitu di halaman 109, di situ ada teks yang berbunyi, Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu bagaimana cara menanam bunga melati. Siti akhirnya pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana, dia menemukan buku yang dibutuhkannya. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Nah, berikut ini adalah petunjuk perawatan melati yang Siti baca dari perpustakaan tersebut. Yang pertama yaitu Siti harus menyiapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genteng ya. Kemudian disusun di paling bawah dasar potnya seperti yang kalian lihat di gambar ini ya. Kemudian yang kedua, campurkan pasir, tanah dan juga pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama rata ya. Kemudian diapakan? Isikan pada sepertiga bagian potnya, letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genteng tersebut. Setelah itu barulah dimasukkan bibit melatinya. Sisakan media lama yang masih menempel. Media lama yang masih menempel itu yang mana? Ini nih ya. Ketika kalian beli cangkokan atau beli pohon, itu biasanya ada media tanam yang menempel di pohon tersebut. Nah itu jangan semuanya dibuang, sisakan. Nah untuk tujuannya untuk apa? Agar tanaman itu dapat beradaptasi dengan media yang baru. Media yang barunya apa? Ini genting dan juga lapisan pupuk ya, tanah dan juga pasir. Nah setelah itu tambahkan campuran pasir, tanah dan pupuk kandang. Jangan sampai isi potnya sampai penuh ya, cukup diperkirakan saja ya. Kemudian sisakan kira-kira 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan proses penyiraman. Jadi jangan sampai penuh di atasnya seperti ini ya. Nah, proses yang kelima yaitu pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Setelah itu disiram tanaman tersebut dengan air secukupnya, jangan berlebihan ya. Dan bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Coba kalian berlatih untuk membuat ya. Nah, di sini ada di buku halaman 110 dan 111. Siti ingin mengetahui bagaimana cara merawat bunga mawar. Ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Ya, memahami bagaimana cara merawat tanaman. Nah, silahkan kalian lakukan wawancara dengan orang yang memahami bagaimana cara merawat tanaman. Kemudian, tuliskan hasilnya sesuai dengan tahapan-tahapan wawancara tadi ya. Nah, jadi silahkan kalian tentukan terlebih dahulu. Buat daftar pertanyaannya, kemudian tentukan siapa narasumber yang akan kalian wawancarai. Nah, temanya apa? Nah, temanya ini ya, tentang cara merawat tanaman. Ini temanya ya, bagaimana cara merawat tanaman itu. Kemudian, di mana tempat wawancaranya? Silahkan kalian mencari, kira-kira boleh
orang tua kalian jika orang tua kalian itu adalah orang yang paham bagaimana cara merawat tanaman. Boleh juga tetangga kalian atau boleh ke tukang tanaman. Nah, hasil wawancaranya itu silahkan ditulis ya di buku siswa halaman 111. Demikian anak-anak, semoga video yang Miss sudah buat ini bisa bermanfaat buat kalian dan kalian bisa memahami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.